Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali bersama kami pelayan penuh waktu HKBP Distrik 2 Silindung. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di saat ini, di hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, dunia yang dipenuhi oleh perbedaan bahasa, budaya, dan suku, dan kepentingan, dan acap kali seringkali perbedaan itu menjadi alasan kita untuk berkonflik dan terpecah. Namun Allah menghendaki kita tidak seperti itu. Allah memiliki rencana yang indah bagi umat manusia, yaitu mempersatukan mereka untuk memuliakan namanya. Nabi Zefanya menyampaikan nubuat pada masa Yehuda sedang mengalami kemerosotan rohani. Di tengah berita penghukuman, Allah memberikan janji pemulihan. Salah satu janji itu terdapat dalam Zefanya 3 ayat 9 saat ini, bahwa Allah akan membersihkan bibir bangsa-bangsa dan membuat mereka beribadah kepadanya dengan sehati. Saudara yang terkasih, bibir melambangkan perkataan dan hati manusia. Dosa sering terlihat melalui kata-kata, yaitu dusta, fitnah, hujatan, dan kesombongan. Allah tidak hanya ingin mengubah perilaku luar, tetapi juga hati yang menjadi sumber perkataan. Dalam Matius 12 ayat 34 dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika Allah bekerja dalam hidup seseorang, perkataannya berubah. Yang dahulu suka mengeluh, menjadi suka bersyukur. Yang dahulunya menyakiti, kembali perkataannya menjadi membangun. Karena itu saat ini melalui bibir yang ada sama kita, melalui perkataan kita, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya mungkin kita sering mengeluh, kita sering menghujat ataupun memfitnah. Namun melalui saat ini, melalui firman Tuhan, Allah menghendaki kita apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat, menjadi syukur bagi setiap orang dan bagi diri kita sendiri. Dan sama halnya dengan firman Tuhan saat ini, melalui bibir, melalui mulut kita, melalui perkataan kita dan tingkah laku kita, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat, untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Ya saat ini, di satu hari ini mungkin bisa aja nanti kita mengalami namanya pergumulan, mengalami tantangan ataupun kendala, tapi tidak harus ada keluar dari mulut kita merupakan umpatan ataupun hujatan. Tetapi yang diinginkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan melalui pergumulan kita itu, melalui tantangan dan kendala kita itu. Di dalam proses itu, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi ada rohani yang dewasa di dalam kehidupan kita. Pematangan diri, pematangan rohani kita, pematangan iman kepercayaan kita. Karena di situ kita dituntut, diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas anugerah dan kehidupan yang Tuhan berikan melalui hidup kita hingga saat ini. Dan saat ini juga Tuhan menghendaki kita dan memanggil kita untuk kembali kepada jalannya, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, untuk memuliakan namanya. Melalui apa? Melalui kegiatan kita, melalui aktivitas kita, karena Tuhan telah memberikan kehidupan dan Tuhan telah memberikan anugerah pekerjaan yang bisa kita lakukan hingga saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah kepada jalan Tuhan, muliakan Tuhan melalui setiap yang ada sama kita, melalui mulut kita, melalui penyembahan kita, itu yang diinginkan oleh Tuhan, agar setiap orang, agar setiap makhluk
ciptaan Tuhan bersuka cita, bersyukur dengan adanya diri kita di tengah dunia ini. Mari kita lanjutkan aktivitas kita teruskan kegiatan kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami di satu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, di mana kami boleh beraktivitas, boleh berkegiatan, dan boleh bekerja sesuai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk selalu bersyukur, ajari kami Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada senantiasa di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pembawa berita, pembawa firman, dan pelaku-pelaku firman di tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghapuskan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.